di masa depan, dan ini akan jauh lebih baik di posisi oposisi daripada di sisi mereka. Kenapa di sisi mereka? Mereka misalnya tidak mengamini ada penjurusan, maka itu beban mereka akan jauh lebih berat. Kenapa? Karena pekerjaan masa depan itu gak akan tergambarkan di sisi mereka. Kenapa? Yang pertama, mereka gak akan pernah tahu misalnya untuk bidang kedokteran, astronomi, untuk lawyer dan lain sebagainya, mereka gak akan pernah tahu sebenarnya bidang apa sih yang harus saya geluti, jurusan apa sih yang harus saya geluti untuk di SMA, untuk saya bisa lanjut kuliah, untuk saya ikut SNBT dan lain sebagainya. Dewan Juri yang terhormat. Ataupun yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, ataupun yang kedua Dewan Juri yang terhormat untuk mekanisasi. Misalnya mereka mengatakan, oh saya akan salah jurusan, oh saya akan bidang ini tidak passionate dengan saya. Oke, tadi sudah ada regulasi yang diatur oleh sekolah, bukan Dewan Juri terhormat. Misalnya mereka bisa berbicara kepada kedua orang tua mereka bahwa saya nggak suka di bidang kedokteran, saya mau pindah ke hukum. Oke, nggak apa-apa, kita fasilitasi, kita berikan mereka untuk berbicara kepada sekolah bisa memfasilitasi untuk mereka bisa pindah ke kelas yang mereka inginkan. Misalnya mereka ke bidang sosiologi atau misalnya mereka ke bidang ekonomi. Oke, nggak apa-apa, dan itu yang akan difasilitasi oposisi, dan itu nggak bisa dipantau oleh tim mereka Dewan Juri terhormat. Lalu pun juga mengenai sistem SNBT dan juga lain sebagainya. Oke, di SNBT misalnya sekarang sudah pada status quo diubah, misalnya ada literasi bahasa Inggris, literasi penalaran matematik dan lain sebagainya. Oke, ini akan jauh lebih relevan di sisi kami Dewan Juri terhormat. Mengapa? Yang pertama, misalnya jurusan IPA, IPS, bahasa, ataupun juga peminatan yang ada di kurikulum mereka, misalnya biologi, mereka akan tetap mempelajari materi-materi yang berhubungan dengan materi general bukan Dewan Juri terhormat. Misalnya seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau juga PPKN, dan hal itu ataupun juga matematika, dan hal itu juga yang akan menjauh mereka pada akhirnya Dewan Juri terhormat untuk pergi ke kuliah atau juga SNBT Dewan Juri terhormat. Dan ini penjurusan mereka akan jauh lebih relevan ketika mereka terima ke perguruan tinggi, misalnya menjadi dokter, maka ilmu mereka yang di jurusan biologi itu akan jauh lebih digunakan karena mereka sudah mempelajarinya di SMA atau bukan Dewan Juri yang terhormat. Lalu pun yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, yang ketiga pun juga Dewan Juri terhormat ini akan memberikan mereka indikator atau juga indikator bagaimana mereka akan sukses ke depannya, dan juga hal ini yang tidak akan bisa pernah dibantahkan oleh tim reposisi Dewan Juri terhormat. Baik, terima kasih atas tentunya kepada tim posisi. Selanjutnya pembicara kedua tim pro service. Baik, pidato saya akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, ada 3 respon kami terhadap pembicara 1 dari tim kontra Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, saudariku dari pembicara 1 mengatakan bahwasanya ketika siswa itu merasa senang mengambil jurusan di jenjang SMA akan dibimbing oleh pihak sekolah Dewan Juri yang terhormat. Ini tidak dapat dijustifikasi Dewan Juri yang terhormat. Mengapa demikian? Tidak ada fakta, tidak dapat dijustifikasi Dewan Juri yang terhormat. Dan mengatakan juga ini akan difasilitasi. Fasilitas seperti apa Dewan Juri yang terhormat yang akan dikeluarkan oleh sekolah Dewan Juri, dan dia tidak memberikan mekanisme seperti apa Dewan Juri yang terhormat. Lalu pada bidang kedua Dewan Juri yang terhormat mengatakan bahwasanya siswa SMA adalah mengkarakteristikkan siswa SMA adalah siswa yang rasa eksplor tingginya, rasa eksplornya itu tinggi Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami dari oposisi dari tim proposisi hadir memberikan solusi dari argumentasi kami, yaitu ketika siswa SMA itu memiliki rasa eksplor yang tinggi Dewan Juri yang terhormat, maka semua pembelajaran harus dia belajar Dewan Juri yang terhormat ketika dia ingin melanjutkan ke jenjang kuliah di Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu kami dapat membantah argumentasi yang telah diberikan oleh saudaraku dari tim oposisi tidak. Terima kasih Dewan Juri. Melanjutkan argumentasi biasa ketiga Dewan Juri yang terhormat juga mengatakan bahwasanya siswa SMA itu tidak mengetahui jurusan apa yang akan diambil. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami hadir ketika kita menghapus jurusan ini di Dewan Juri yang terhormat. Ketika siswa itu mempelajari semua mata pelajaran, mereka mengetahui pelajaran apa yang mereka nanti tembak ketika di jurusan kuliah Dewan Juri yang terhormat. Masuk pada argumentasi Dewan Juri yang terhormat, dari pembicara satu kami telah melimitasi pembahasan pada kurikulum, di mana penghapusan jurusan ini diberlakukan, yaitu kurikulum merdeka. Mari sama-sama kita lihat di sisi pemerintah Dewan Juri yang terhormat. Dari tatanan pemerintah membawakan 2 argumen glorifikasi, poin pertimbangan, serta solusi dan mekanisme yang sistematis dan komprehensif Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, mengapa ini dapat dijustifikasi? Mari kita lihat sama-sama. Oposisi tentunya mereka mengglorifikasikan tentang minat pelajar yang menggunakan mereka untuk berfokus pada pembelajaran
dari sisi pemerintah mampu mempertimbangkan. Mari kita sama-sama melihat dari argumentasi yang kami membaginya dua layer Dewan Juri yang terhormat. Layer pertama, Dewan Juri ini menciptakan fleksibilitas. Dewan Juri mengapa ini penting? Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan dan bahan pembelajaran secara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Dewan Juri yang terhormat, dari undang-undang ini dapat kita elaborasikan bahwasanya kurikulum secara umum telah menciptakan pembelajaran bersifat fleksibel Dewan Juri, di mana siswa ini diberi kesempatan untuk mempelajari semua mata pelajaran yang ditetapkan oleh kurikulum sesuai pada lembaganya, misalnya pada Dinas Pendidikan Dewan Juri lebih mengarah ke umum, sedangkan di madrasah Dewan Juri yang terhormat dia menambahkan sedikit pembelajaran yang berbau agama Dewan Juri yang terhormat. Lalu Dewan Juri yang terhormat, ketika kekhawatiran dari rekan tim oposisi yaitu jika siswa tersebut minat terhadap satu mata pelajaran tetapi kurangnya jam pembelajaran, kami hadir memberikan solusi Dewan Juri yang terhormat yaitu membuat kelompok belajar sesuai minat. Contohnya siswa itu minat terhadap pelajaran biologi seperti yang tadi dikontekan oleh tim oposisi Dewan Juri yang terhormat. Kami hadir memberikan mekanisme yaitu menata anak-anak sesuai minat pembelajaran yang dengan maksud Dewan Juri yang terhormat. Ketika anak tersebut mempelajari semua mata pelajaran, dia dapat menambah jam pembelajaran sesuai minatnya Dewan Juri yang terhormat. Jadi di sini menciptakan check and balances ketika pembelajaran semua pembelajaran ia pelajari dan pembelajaran yang diminati juga Dewan Juri yang terhormat. Lalu pada layar terima kasih pada layar kedua Dewan Juri yang terhormat, mengapa ini berdampak baik ketika penghapusan Dewan Juri yang terhormat? Dewan Juri yang terhormat, sadarilah ketika melihat status quo sekarang yang dimana penjurusan ini tengah diberlakukan pada kurikulum 13 yang dimana ini tidak efektif Dewan Juri yang terhormat. Mengapa demikian? Ya, seperti dari dilakukan oleh oposisi, mengapa Dewan Juri yang terhormat lulusan dari kurikulum 13 banyak mengambil jurusan di perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan jurusan yang dipelajarinya. Dikutip dari online learning business bahwa lebih dari banyak siswa yang mengambil jurusan di SMA tidak sesuai dengan jurusan yang diambil oleh perguruan tinggi Dewan Juri yang terhormat, di mana saudara itu juga buta akan data fakta, kurangnya literasi membuat seseorang abu-abu terhadap akan data dan fakta, sehingga kami dari tim proposisi akan membantah semua argumentasi yang telah disampaikan kontra dengan solusi yang kami berikan. Solusi pertama, ketika kekhawatiran rekanku dari tim oposisi yaitu siswa tersebut minat terhadap satu pelajaran, kami hadir memberikan solusi yaitu membuat kelompok belajar. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, ketika kekhawatiran juga dari tim kontra siswa tersebut memberatkan ketika mempelajari semua mata pelajaran, kami hadir membawakan solusi dari Dewan Juri yang terhormat, di mana semua mata pelajaran kita batasi seperti 2 jam, seperti satu pelajaran itu hanya 2 jam mata pelajaran Dewan Juri terhormat dan menerapkan full day school yang dimana 5 hari kerja saja Dewan Juri yang terhormat. Sekian, kami bangga menjadi tim pemerintah. Baik, terima kasih atas sebelumnya kepada tim pemerintah. Selanjutnya pembicara kedua dari tim oposisi, silakan Kak Sion. Preferensi interupsi tangan, jangan interupsi saya. Saya akan mulai pidato ketika saya mulai pidato. Mari kita sambung satu-satu seluruh argumen yang datang dari tim pro. Pertama, mereka mengatakan bahwasanya akan menyulitkan dari segi siswa dalam memilih penjurusan. Namun yang pertama, sadarkan Dewan Juri yang terhormat bahwasanya pada saat kita SMP kita sudah mempelajari tentang IPA, tentang IPS, kita sudah secara narrow science kita sudah mengetahui seperti apa sebenarnya pelajaran sains itu. Kita sudah mengetahui seberapa apa itu pelajaran sosial itu. Kita sudah mempelajari ekonomi di IPS ketika kita SMP, kan? Namun yang kedua, akan ada seluruh fasilitasi misalnya melalui counseling lewat misalnya counseling yang ada di sekolah ataupun counseling ketika kita berbicara dengan teman kita ataupun dengan keluarga. Oleh sebab itu terdapat dua dan yang ketiga akan selalu ada regulasi seperti tangan saya yang baru saja ini pindah dari IPA pindah ke IPS dan ketika ia kelas 1 ia pindah jurusan ketika ia berbicara dengan kepala sekolah mereka. Hal ini membuktikan bahwasanya apabila ada terjadi misalnya kesalahan dalam penjurusan, mereka akan selalu
mereka masih diberikan kesempatan untuk mencoba jurusan lain. Hal tersebut tidak akan bisa menyulitkan para siswa-siswa SMA. Yang kedua, mereka datang kepada perdebatan dengan mengatakan bahwasanya mereka bisa menentukan passion mereka ketika mereka mencoba seluruh pelajaran. Tapi Dewan Juri terhormat, sadarilah, kalian akan mempelajari 17 hingga 20 pelajaran di sekolah selama 5 hari. Tentu saja hal ini tidak efektif, right? Apabila tidak efektif, tentu saja mereka akan tentu saja anak itu tidak akan mendapatkan pelajaran yang begitu signifikan karena adanya pembagian waktu yang tidak efektif. Jadi seluruh hal yang mereka inginkan, misalnya seperti mereka bisa memahami seluruh pelajaran secara 20 pelajaran tersebut, mereka tidak bisa merasakan hal tersebut. Mengapa? Karena kurangnya waktu, kurangnya sumber daya dan kurangnya kekuatan dari seluruh siswa. Jadi siswa pada akhirnya mereka tidak akan bisa memahami seluruh pelajaran-pelajaran tersebut dan mereka tidak bisa menentukan apa yang mereka inginkan pada akhirnya. Namun yang kedua, apabila mereka bisa menentukan apa yang mereka inginkan, pada akhirnya mereka tidak akan mempelajari apa yang mereka tidak inginkan. Misalnya, saya belajar dan mempelajari 20 mata pelajaran dan saya hanya suka biologi, tetapi pada saat kelas 2 saya dan pada saat mempelajari 20 pelajaran itu saya tidak menyukai misalnya ekonomi, dan pada saat kelas 2 saya akan selalu meninggalkan ekonomi dan saya tidak akan fokus pada pelajaran tersebut dan saya fokus pada biologi. Hal ini akan buruk dan sebenarnya saya akan jelaskan kenapa demikian. Masuk pada ranah argumentasi. Pertama, kenapa hal ini akan lebih memberikan kesenangan kepada anak? Dewan Juri terhormat, sadarilah ketika kita melakukan penjurusan, tentunya itu adalah merupakan pilihan yang kita sangat gemari dan itu adalah hal yang sudah kita sukai dari awal. Misalnya kita suka biologi, kita suka matematika, pelajaran dan lain sebagainya. Hal ini tentunya akan memberikan efek kesenangan bagi siswa dan efek kegemaran dalam belajar. Ketika mereka misalnya dihadapkan dengan seluruh 20 mata pelajaran tersebut, misalnya saya tidak suka misalnya tentang sejarah karena banyak sekali tahun-tahun yang harus saya hafal. Ketika saya dihadapkan dengan sejarah dalam skenario yang diinginkan oleh tim pro, saya tidak akan bisa comply dengan sekolah. Saya akan mulai untuk tidak menyukai sekolah. Saya tidak akan memasuki pelajaran sejarah. Terima kasih. Saya tidak akan memasuki pelajaran sejarah karena saya tidak suka pada akhirnya. Hal ini akan memberikan dua hal. Pertama, beban mental kepada seorang anak, dan yang kedua, beban stres kepada seorang anak, sehingga anak tidak akan fokus pada pembelajarannya dan nilainya bisa anjlok dan nilainya bisa bobrok. Pada akhirnya mereka tidak akan bisa untuk bisa naik kelas. Namun yang kedua, mari kita mengkomparisasikan dan membandingkan pada skenario kami pada tim kontra. Ketika kita memberikan hanya pada satu hal yang mereka inginkan dan hal yang mereka gemari, pada akhirnya mereka tidak akan terbebani secara mental, even though hal pelajaran tersebut sangat sulit, tetapi mereka akan tetap melakukan hal tersebut karena mereka suka dan mereka sudah menggemari pelajaran tersebut, biarpun seberapa sulit pelajaran tersebut, sehingga kesenangan dan nilai yang lebih terjamin akan lebih terjamin pada sisi kami, sisi kontra. Masuk pada ranah argumentasi saya yang kedua, ketidak efektif. Hadirin yang berbahagia, mari kita bayangkan mempelajari 15 hingga 20 mata pelajaran sehari. 15 hingga 20 mata pelajaran sepekan yang ada di kurikulum sekarang. Mari kita lihat, berdasarkan kurikulum 13 saja, ketika kita sudah menghadapi sekitar 12 mata pelajaran, kita sudah keteteran. Apalagi dengan menghadapi 15 hingga 20 mata pelajaran setiap hari. Dalam Senin hingga Jumat, hal tersebut akan terjadi dua manifestasi. Pertama, waktunya akan sangat terbatas, dan yang kedua, materinya akan terlalu banyak. Hal ini akan mengakibatkan 4 hal yang akan terjadi. Yang pertama, karena waktu yang sangat terbatas, sehingga guru akan otomatis akan meng-cut off atau memotong beberapa bab karena mereka memikirkan hal tersebut tidak akan bisa terjadi atau mereka tidak bisa mempelajari kelima bab tersebut, sehingga beberapa pelajaran akan hilang begitu saja dan oleh sebab itu hal itu tidak akan efektif. Namun yang kedua, interupsi. Ya, oke, interupsi. Bagaimana saudara menjamin ketika penjurusan ini tetap dilaksanakan akan membuat siswa-siswi yang bolos atau seperti yang dikhawatirkan oleh saudara sendiri Dewan Juri terhormat? Baik. Mungkin pada daerah kami, mari kita bermain di worst case scenario. Mungkin saya tidak bisa memberikan suatu justifikasi bahwasanya para anak tidak akan bandel misalnya. Tetapi hal tersebut tidak akan
Namun hal tersebut juga tidak bisa kalian jamin pada tim pro, karena hal tersebut tetap akan bisa terjadi, karena setiap anak pasti akan bandel pada akhirnya, kan? Hal tersebut tidak bisa kalian jamin. Lanjut pada argumentasi saya. Oke, tadi kan skenario pertama, skenario yang kedua. Apabila misalnya guru-guru tersebut masih mau untuk bisa melanjutkan 5 bab tersebut, mereka tidak mau memotong ke 5 bab tersebut, mereka harus mempercepat materi. Hal ini akan jauh lebih parah karena dua hal. Pertama, pembelajaran tidak akan efektif karena anak-anak akan hawong-hawong, mereka tidak mengerti. Ataupun yang kedua, anak-anak yang berkebutuhan khusus yang memiliki daya ingat yang lebih rendah, mereka tidak bisa comply dan mereka tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Mereka akan membenci sekolah dan akan memiliki masalah dan tekanan. Tidak, terima kasih, sudah cukup waktu. Lanjutkan kepada yang ketiga, karena kurangnya waktu. Lalu pada skenario yang ketiga, karena kurangnya waktu, PR dan ulangan juga bisa dinaikkan. Hal ini akan memberikan jauh lebih dampak stres kepada anak karena mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk bisa membelajar, waktu yang cukup untuk menikmati kesenangan misalnya. Atau yang keempat, hari libur yang awalnya Sabtu libur bisa saja disekolahkan kembali. Hal tersebut tentunya tidak akan memberikan waktu yang cukup untuk anak ketika sudah diberikan beban PR yang sangat banyak. Dengan 20 pelajaran yang melonjak hal itu, langsung akan jauh lebih parah karena mereka tidak bisa menyelesaikan pelajaran di sekolah tersebut. Pada akhirnya, pelajaran tidak akan begitu efektif dan anak-anak tidak bisa mengerti pelajaran dengan begitu baik. Mereka lihat pada sisi kami kontra, kami memberikan penjurusan yang mereka gemari dan juga waktu yang efektif dan waktu yang banyak bagi mereka. Hal tersebut kami champion dan tim pro tidak bisa menang pendapatan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada argumen yang intens dari Kan dan juga silakan kepada pembicara ketiga dari tim pro Tagisia. Argumen saya akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semuanya. Dewan Juri yang terhormat, Dewan ini mendukung penghapusan jurusan di SMA. Namun sebelum itu Dewan Juri yang terhormat izinkan saya memberikan beberapa respon terkait apa yang telah disampaikan oleh tim oposisi Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, kawanku dari tim kontra menyatakan bahwasanya apa yang dapat menjamin tim proposisi untuk mengatasi masalah anak-anak yang bolos karena tidak menyukai pelajaran tersebut. Dewan Juri kami dapat menjamin dengan memperkuat peraturan sekolah, yaitu di mana adanya jam piket guru untuk memperketat bahwa tidak ada anak-anak yang keluar tidak ada anak-anak yang keluar pada saat jam mata pelajaran Dewan Juri yang terhormat. Kemudian sedari tadi kawanku dari kolega tim kontra tidak menjawab apa yang menjadi keraguan dari tim kami Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya bagaimana jika kawanku dari tim oposisi mengatakan bahwasanya dengan adanya jurusan SMA ini dapat memudahkan seseorang untuk menentukan jurusan kuliahnya. Bukankah Dewan Juri yang terhormat, status quo yang terjadi sekarang banyak sekali calon mahasiswa baru yang memilih untuk lintas jurusan Dewan Juri yang terhormat. Tidak, terima kasih. Kemudian pada pembicaraan pertama juga mengatakan bahwasanya karakteristik dari anak SMA itu memiliki sifat labil. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, bukankah ini akan menjadi suatu yang mendukung Dewan Juri yang terhormat untuk penghapusan jurusan di kuliah? Karena sekali lagi Dewan Juri yang terhormat, anak SMA masih memiliki sifat yang labil seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama dari tim oposisi Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, data yang dibawakan oleh kawanku dari kolega tim kontra pada pembicara kedua yang membawakan data terkait dengan temannya Dewan Juri yang terhormat, data itu tidak dapat kita justifikasi Dewan Juri yang terhormat karena tidak ada yang bisa menjamin kebenaran dari data tersebut Dewan Juri. Kemudian Dewan Juri yang terhormat masuk pada pembingkaian kasus kami. Mengapa kita perlu mendukung penghapusan jurusan di SMA Dewan Juri? Karena kita melihat dari status quo yang terjadi bahwasannya mayoritas calon mahasiswa baru di Indonesia banyak yang memilih untuk lintas jurusan ketika ingin memasuki jenjang perkuliahan yang didasari oleh beberapa alasan. Misalnya dari jurusan IPA pada SMA, kemudian jika ketika ingin memasuki jenjang perkuliahan dia tertarik pada jurusan ekonomi dan bisnis Dewan Juri yang terhormat. Sehingga hal inilah yang menjadi dasar untuk kami dari tim pro untuk mendukung penghapusan jurusan di SMA Dewan Juri. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, hal ini akan, jika jurusan SMA itu terus diterapkan, hal ini akan menjadi hambatan baru Dewan Juri. Karena semasa SMA mereka lebih memilih banyak, misalnya semasa SMA mereka memilih karena misalnya semasa SMA mereka lebih banyak mempelajari ilmu-ilmu biologis daripada ilmu sosial. Maka dari Dewan Juri yang terhormat inilah yang mendasari kami untuk mendukung penuh
adanya tidak terima kasih dengan adanya penghapusan jurusan SMA Dewan Juri yang terhormat. Kemudian mengapa kami mendukung adanya penghapusan jurusan SMA Dewan Juri? Karena kami juga melihat dari sisi fleksibilitasnya Dewan Juri. Jika siswi dan siswi di SMA mempelajari semua mata pelajaran seperti ilmu sosial, biologi, sejarah, agama dan sebagainya, ini akan jauh lebih baik di sisi kami Dewan Juri yang terhormat, karena ini akan dapat memudahkan para siswa-siswi tersebut jika ingin beradaptasi dengan mata pelajaran yang ada di dunia perkuliahan Dewan Juri yang terhormat. Karena dengan mempelajari hal-hal ini akan mencakup seluruh materi dasar mata pelajaran yang akan dia pelajari di dunia perkuliahan Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri, jika kekhawatiran dari tim kontra hal ini dengan adanya penghapusan jurusan SMA ini akan memberatkan siswa dalam pembelajaran, maka kami dari tim proposisi memberikan solusi yang solutif Dewan Juri, yaitu dengan menerapkan jam pelajaran yang efektif Dewan Juri. Misalnya, satu pelajaran hanya diberikan waktu 2 jam untuk belajar Dewan Juri. Sehingga jika hal ini juga diterapkan, ini akan dapat meminimalisir rasa jenuh pada siswa karena jam belajar yang sangat lama dalam satu mata pelajaran itu. Karena ketahuilah Dewan Juri, jika semisalnya kita masuk kepada jurusan misalnya kita masuk kepada jurusan IPA, kemudian kita pasti akan memiliki banyak waktu untuk mempelajari biologi Dewan Juri yang terhormat, dan itu akan menciptakan rasa jenuh pada siswa tersebut karena terlalu lama mempelajari satu materi pelajaran Dewan Juri yang terhormat. Kemudian jika kekhawatiran dari tim oposisi bahwa bagaimana jika siswa tersebut minat terhadap satu mata pelajaran, tapi karena kurangnya jam pelajaran tersebut itu akan mengurangi jam belajar siswa tersebut Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu kami memberikan solusi yang solutif Dewan Juri, yaitu dengan membentuk klub belajar yang dimana sehingga siswa yang misalnya tertarik pada mata pelajaran sains, mereka dapat bergabung pada klub mata pelajaran sains, sehingga dengan adanya klub belajar ini dapat meningkatkan pengetahuan, dapat memenuhi hasrat mereka karena ingin belajar lebih dalam tentang ilmu sains Dewan Juri yang terhormat di klub belajar itu. Sehingga mengapa solusi dari kami ini harus segera diterapkan? Karena kami ingin menciptakan anak-anak bangsa yang dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan di SMA Dewan Juri yang terhormat dalam kehidupan sehari-harinya. Lagi pula jika kita mempelajari mata pelajaran di SMA, seluruh mata pelajaran SMA, ini akan dapat berguna bagi kehidupan sehari-harinya Dewan Juri yang terhormat. Karena tidak ada yang sia-sia dalam apa yang mereka pelajari. Maka dari itu Dewan Juri, kami bangga berada di sisi pro. Baik, terima kasih atas penyampaian argumennya kepada dari tim pro. Selanjutnya pembicara ketiga dari tim kontra, dipersilahkan time is yours. Preferensi instruksi saya apabila saudari-saudari ingin mengikuti adalah sangat panjang dan sangat membantu. Saya akan mulai pidato dan bukti bahwa kenyataan yang akan mereka hadapi di dunia perkuliahan adalah percabangan ilmu pendidikan Dewan Juri yang terhormat. Bagaimana kita akan mengatasi ini Dewan Juri yang terhormat? Perlu diingat sekali lagi bahwa mosi yang kita perdebatkan pada hari ini, yaitu Dewan ini mendukung penghapusan jurusan di SMA, di mana ini adalah sebuah mosi evaluasi Dewan Juri yang terhormat, sehingga ini tidak memerlukan terlalu banyak solusi dan terlalu banyak regulasi, karena kita hanya berfokus apakah ini baik atau buruk untuk diterapkan Dewan Juri yang terhormat. Mari kita berfokus kepada klarifikasi dan juga kegagalan dan kita akan menentukan pihak mana sih yang lebih layak untuk memenangkan perdebatan kali. Mari kita masuk kepada klarifikasi. Ketika pembicara pertama dari tim pemerintah datang dengan mengatakan bahwa kesejahteraan siswa akan terjadi di sisi mereka, namun Dewan Juri yang terhormat sadarilah bahwa itu merupakan suatu hal yang subjektif. Dewan Juri yang terhormat, kesejahteraan para siswa yang akan tercapai di sekolah bukan hanya dari sistem pembelajaran, namun dari lingkungan sekolah, dari lingkungan teman, dan juga dari lingkungan ekonomi dari siswa itu sendiri. Sehingga kesejahteraan siswa itu akan tercapai sangat subjektif Dewan Juri, dan tidak hanya untuk pembelajaran. Dan yang kedua, untuk klarifikasi kedua mengenai kenakalan pembolosan mata pelajaran akan lebih buruk di sisi mereka Dewan Juri yang terhormat, karena setidaknya pada sisi kami memberikan pembelajaran dan waktu pembelajaran yang lebih efektif dibandingkan mereka harus melakukan 2 jam pembelajaran dalam sehari, yang dimana 2 dikali 15 jam pelajaran itu 30 jam pelajaran Dewan Juri yang terhormat sehari
cukup gunakan itu Dewan Juri yang terhormat. Lalu masalah waktu Dewan Juri yang terhormat, waktu di sisi kami lebih efektif karena apa? Kami hanya memilih beberapa mata pelajaran saja yang mereka pilih, dan itu merupakan suatu hal yang efektif. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, sebuah data dari Finlandia menunjukkan bahwa mereka pada negara Finlandia mereka membiarkan siswanya untuk memilih mata pelajaran yang mereka inginkan. Toh indeks pendidikan pada negara Finlandia lebih baik dari Indonesia. Dewan Juri yang terhormat. Lalu mari kita main pada skenario yang mereka tawarkan. Itu yang pertama, mereka akan salah jurusan. Yaitu yang dimana Dewan Juri yang terhormat sadarilah bahwa salah jurusan tidak bakalan terjadi di sisi kami. Karena apa? Penjurusan di SMA malah akan menjadi sekuritas untuk mereka untuk memilih penjurusan lagi di dunia perkuliahan. Jadi penjurusan di SMA adalah sekuritas. Toh kami juga memberikan regulasi bagaimana sekiranya siswa tersebut dapat pindah jurusan apabila mereka tidak menyukai hal tersebut. Mereka bisa mengkomunikasikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Lalu regulasi lalu skenario yang kedua yaitu mereka akan membuat kelompok belajar misalnya, dan mereka akan memberikan jam pelajaran yang lebih efektif. Tentu saja tidak Dewan Juri yang terhormat. Mereka akan membunuh kasus mereka sendiri dikarenakan apa? Keefektifan belajar tidak akan tercapai di sisi mereka karena kurikulum mereka terlalu sibuk untuk menyelesaikan 15 mata pelajaran per harinya, dan juga untuk menyelesaikan kelompok pembelajaran yang akan mereka tempatkan, yang dimana sebenarnya mereka tidak menjelaskan bagaimana kelompok pembelajaran ini akan berjalan pada akhirnya pada sisi mereka. Dan yang ketiga, mereka akan menerapkan full day school yaitu 2 jam per hari. Namun tidak akan terjadi juga Dewan Juri yang terhormat karena sadarlah yang pertama tadi saya bilang bahwa akan tidak ada 30 jam mata pelajaran sehari yang mereka jalankan. Satu hari saja tidak cukup Dewan Juri yang terhormat, sehingga full day school tidak akan terjadi di sisi mereka Dewan Juri yang terhormat. Mari kita jabarkan kegagalan dari tim pemerintah. Yaitu yang pertama, mereka sebenarnya gagal untuk memberikan limitasi pada perdebatan kali ini. Yang pertama, pembicara pertama mereka datang pada perdebatan kali ini dan bingung akan kurikulum yang akan mereka terapkan antara kurikulum tahun 17 dan juga kurikulum merdeka. Sebenarnya Dewan Juri yang terhormat, mari kita klarifikasi sedikit bahwa kurikulum 2013 hanya memiliki 2 atau 3 jurusan Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama jurusan IPA dan jurusan IPS, lalu jurusan bahasa. Namun kurikulum 13 akan lebih kompleks lagi Dewan Juri yang terhormat, sehingga pada kasus ini mereka sama sekali tidak mengerti bagaimana kurikulum merdeka dan kurikulum 2013 itu Dewan Juri yang terhormat. Lalu mereka juga mencantumkan data dari sebuah artikel bisnis. Bukankah ini sebuah data yang tidak eksklusif? Apakah Dewan Juri akan mengkredit itu hal tersebut? Tentu saya tidak Dewan Juri, karena itu ada sebuah data yang artikel yang tidak jelas di mana bagaimana survei tersebut Dewan Juri yang terhormat. Lalu mari kita memberikan sanggahan terhadap argumen-argumen yang telah mereka jabarkan. Yaitu yang pertama, mereka mengatakan bahwa IPA IPS adalah framing mereka, namun itu membunuh framing mereka dari awal Dewan Juri yang terhormat, karena mereka mengatakan ini adalah kurikulum 2013. Namun kurikulum IPA dan IPS berada pada kurikulum 2013, bukan kurikulum merdeka Dewan Juri yang terhormat. Lalu mereka mengatakan bahwa siswa tidak tahu ingin mengambil jurusan apa. Pada dasarnya seorang siswa apabila diberikan pemilihan, diberikan semua 15 mata pelajaran untuk dipelajari, mereka tentu saja akan lebih bingung. Mereka akan lebih frustasi untuk memenuhi indikator pembelajaran pada 15 mata pelajaran tersebut. Misalkan KKN dari minimal semua mata pelajaran adalah 75, namun salah satu siswa sama sekali tidak dapat melakukan kegiatan seperti matematika atau bahasa Inggris. Lalu mereka minimal harus skor untuk naik kelas adalah minimal 3 mata pelajaran tidak di bawah KKN. Lalu apabila mereka tidak dapat mencapai indikator pembelajaran pada matematika, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, mereka tertinggal di kelas Dewan Juri yang terhormat dari sisi mereka. Itu akan lebih buruk karena mereka harus memenuhi 15 mata pelajaran Dewan Juri yang terhormat. Namun di sisi kami telah membagi tersebut dalam 2 hal. Apabila mereka menginginkan minat yang lain, misalnya dalam bidang kesenian, sekolah juga akan memfasilitasi ekstrakurikuler dan lain sebagainya oleh Dewan Juri yang terhormat. Mengenai mata pelajaran wajib seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pendidikan kewarganegaraan itu akan tetap mereka dapatkan Dewan Juri yang terhormat karena itu adalah pembelajaran wajib yang diberikan oleh pemerintah, sehingga pemerintah sisi pro tidak perlu khawatir akan hal-hal tersebut yang mereka tidak akan pelajari atau apabila mereka menyukai minat tersebut Dewan Juri yang terhormat. Lalu mereka mengatakan bahwa siswa itu akan menjadi labil Dewan Juri yang terhormat ketika seseorang labil lalu diberikan lebih banyak lagi opsi, lalu pada nanti di dunia perkuliahan mereka disuruh lagi memilih untuk memilih jurusan yang mana, mereka akan kebingungan Dewan Juri yang terhormat karena mereka mengetahui semua hal yang
semua hal yang di dalam 5 pelajaran itu, mereka akan lebih bingung untuk memilih jurusan Dewan Juri yang terhormat. Lalu berbicara tentang fleksibilitas Dewan Juri yang terhormat, lalu kita masuk kepada poin pertentangan kita Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, dari segi kesehatan, tentu saja siswa di sisi kami akan menjadi lebih sejahtera karena mereka memiliki waktu yang cukup untuk tidur dan juga waktu yang cukup untuk beristirahat dan bersenang-senang dengan temannya. Dan yang kedua, dari segi produktivitas dan efektivitas, tentu saja adalah akan lebih produktif dan efektif di sisi kami Dewan Juri yang terhormat karena kami memberikan layanan pembelajaran yang lebih efektif dan juga waktu yang efektif. Dewan Juri yang terhormat yang terakhir akan lebih fleksibel pada sisi mereka, pada sisi kami karena kami memberikan regulasi untuk membiarkan mereka untuk memilih mata pelajaran mana yang mereka sukai dan mata pelajaran mana yang mereka sukai. Apabila mereka ingin menjadi dokter, ya silahkan kalian masuk IPA. Apabila kalian ingin menjadi anak hukum, ya silahkan kalian masuk IPS. Dan apabila kalian ingin menjadi anak sastra, kalian bisa masuk jurusan saya baru nanti. Ya, terima kasih atas sebelumnya sudah begitu ya. Next speaker ke tim kontra, dipersilahkan time is yours. Dari instruksi. Beberapa poin kesalahan yang dibuat oleh tim pro. Pertama, ini adalah motion impromptu, jadi bukan motion prepared. Jadi kami mempertanyakan bagaimana kredibilitas dan keterpercayaan data yang kalian sajikan. Dan karena ini adalah motion impromptu musik, seharusnya tidak ada data melainkan logik yang harus kalian bawa. Yang kedua, sepertinya mereka dismisif terhadap seluruh argumentasi yang telah kami berikan Dewan Juri yang terhormat. Pertama, mereka sama sekali tidak membahas mengenai kegemaran dari seorang siswa ataupun tekanan-tekanan mental yang akan mereka hadapi. Hal tersebut tidak pernah dibahas dan mereka pun tidak menyangka argumentasi dari pembicara dua tim kontra. Yang ketiga ini adalah mosi mendukung, sehingga ini adalah mosi penimbangan apakah regulasi ini baik atau tidak. Bukanlah mosi proposal. Jadi seluruh solusi ataupun kebijakan yang telah kalian tawarkan kepada kami, misal seperti ekskul ataupun kebijakan-kebijakan itu tidak menurut saya tidak perlu dikawal. Tapi even if itu hal tersebut dikawal, Dewan Juri terhormat, sadarilah bahwa kebijakan-kebijakan seperti ekskul, organisasi juga terjadi di sisi kami. Jadi seharusnya hal ini tidaklah eksklusif terjadi pada tim pro, namun bisa terjadi pada tim kontra, sehingga kami mempertanyakan hal tersebut. Baiklah, mari kita membahas mengenai perdebatan dan titik pertentangan pada perdebatan kali ini. Terdapat dua poin utama yang kami perdebatkan pada hari ini, yaitu yang pertama efektivitas dan yang kedua persiapan pada kuliah. Yang pertama, mari kita membahas tentang efektivitas. Mari kita bermain pada ranah argumentasi mereka. Mereka mengatakan bahwa ini akan mengakibatkan kesulitan dalam mencari passion mereka. Mereka tidak akan dan pada akhirnya mereka akan salah jurusan. Mereka akan jauh lebih jenuh pada akhirnya karena mereka akan mempelajari biologi terus misalnya. Namun kami telah membantah hal ini. Pertama, kami telah menjelaskan bahwasanya biologi ataupun fisika ataupun IPA yang telah mereka pilih adalah hal yang sudah mereka sukai dari awal, bukan? Yang kedua, kami telah menjelaskan pula bahwasanya segi counseling ketika kita berbicara dengan orang tua, teman-teman ataupun kita mempelajari IPA ketika kita sedang berada pada saat bangku SMP sudah sangatlah menjelaskan hal tersebut. Namun yang ketiga, dari awal kita sudah menyadarkan pada tim pro bahwasanya pada status quo sudah ada orang bisa pindah jurusan misalnya ketika mereka tidak menyukai jurusan tersebut, bukan? Jadi hal tersebut bukanlah hal yang bisa kami kredit karena pada akhirnya kami telah menjelaskan bagaimana dampak dari efektivitas Dewan Juri terhormat. Dewan Juri terhormat, kami telah menjelaskan bahwasanya bagaimana perasaan kalian ketika kalian dihadapkan dengan pelajaran yang begitu banyak dengan waktu yang segitu sedikit. Kalian akan melakukan dua hal. Pertama, guru-guru akan memangkas pelajaran mereka, ataupun yang kedua, guru-guru akan mempercepat. Bukankah ini akan menjadi hal yang jauh lebih tidak efektif, bukan? Namun pada sisi kami tidak memastikan bahwasanya akan terdapat waktu pelajaran yang cukup dengan hal yang kalian gemari dan kalian sukai. Masuk pada yang kedua, yaitu mengenai kuliah. Menurut kami, tim pro hanya bermain pada base case skenario mereka karena mereka hanya mengatakan bahwasanya ketika mereka mempelajari banyak hal yang kalian bisa coba. Tapi bukankah kami telah menjelaskan bahwa seluruh hal yang telah kalian coba tidak akanlah efektif pada akhirnya? Bukan mengenai pada kami memberikan lebih banyak sekuritas daripada kalian. Jadi itu kami Terima kasih atas argumen yang sudah dari tim kontra. Selanjutnya kita dari tim pro. Silakan. Tidak saya akan dimulai dalam 3, 2, 1 Dewan Juri yang terhormat sampailah kita di
perdebatan kali ini, yaitu closing statement. Untuk itu izinkanlah kami untuk terakhir kalinya menyatakan dengan tegas, lugas, dan mantap bahwa kami sangat menyetujui mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah kami membahas kesimpulan terkait solusi dan mekanisme yang kami tawarkan Dewan Juri yang terhormat, di mana solusi kami timbul dari kekhawatiran rekanku dari tim oposisi Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, kekhawatiran dari rekanku yaitu bagaimana jika siswa tersebut minat terhadap satu mata pelajaran Dewan Juri. Kami memberikan solusi yaitu membuat kelompok belajar Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, kekhawatiran dari rekanku juga yaitu membiarkan siswa dalam pembelajaran, di mana kami juga akan memberikan solusi Dewan Juri yang terhormat, yaitu menetapkan jam pembelajaran yang efektif seperti 2 jam satu mata pelajaran Dewan Juri yang terhormat, di mana juga kami menetapkan bahwa full day school Dewan Juri. Saudaraku juga dapat memahami tentang apa regulasi yang kami tawarkan tentang full day school Dewan Juri yang terhormat. Full day school dilakukan pada jam 7 pagi hingga jam 4 sore, sehingga kami juga tidak menetapkan semua mata pelajaran dipelajari dalam sehari Dewan Juri yang terhormat. Di sinilah letak kegagalan memahami mosi perdebatan kali ini dari saudaraku, dari rekan oposisi Dewan Juri yang terhormat. Lalu Dewan Juri yang terhormat izinkan kami menyebutkan poin klarifikasi kami dan poin kekurangan dari tim oposisi Dewan Juri yang terhormat. Kekurangan dari tim oposisi yaitu membawakan data yang tidak valid Dewan Juri yang terhormat, sehingga kami tidak dapat mengkreditkan di sisi kami Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, mengalami logika fallacy Dewan Juri yang terhormat, di mana pada jurusan di mana mereka membahas tentang eskul Dewan Juri yang terhormat, padahal mosi perdebatan kali ini yaitu tentang jurusan yang dimana bersifat pembelajaran Dewan Juri yang terhormat. Kami sama sekali tidak membahas tentang eskul Dewan Juri yang terhormat, karena ini tidak masuk dalam jurusan Dewan Juri yang terhormat. Itu masuk kepada peminat dan bakat siswa Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat tidak bisa menjelaskan atau tidak mampu menjaga kesejahteraan tercipta pada sisi kontra Dewan Juri yang terhormat, sehingga ini adalah poin kekurangan dari tim oposisi Dewan Juri yang terhormat. Lalu masuk pada poin kredit kami Dewan Juri yang terhormat mampu mengatasi kekhawatiran dari tim oposisi, yang dimana kami membuat regulasi atau solusi dari kekhawatiran dari tim oposisi Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, kami membawakan data yang valid Dewan Juri yang terhormat. Saudaraku mengatakan bahwasanya kami membawakan data padahal ini pronto Dewan Juri yang terhormat. Bukankah disinilah dilihat dari bagaimana ini adalah poin kredit bagaimana ketika seseorang itu mampu menghafal undang-undang Dewan Juri yang terhormat. Disinilah adalah poin kredit Dewan Juri yang terhormat, sehingga kami usul dalam undang-undang ataupun data Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat mengatakan kami juga membawakan data-data yang valid Dewan Juri yang terhormat. Di sini juga letak keunggulan kami. Mengapa? Karena kami telah menghafal atau mempelajari tentang regulasi ataukah undang-undang yang telah kami pelajari sebelumnya Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu kami pantas memenangkan perdebatan kali ini. Argumentasi yang telah disampaikan oleh sisi kontra cukup indah Dewan Juri yang terhormat. Namun ketika disandingkan dengan argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat, argumentasi kami adalah yang lebih indah Dewan Juri yang terhormat, sehingga kami patut memenangkan perdebatan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dua tim. Baik, dikarenakan closing statement dari kedua tim sudah disampaikan, pada babak ketiga mosi Dewan ini mendukung penghapusan jurusan di sekolah menengah atas berakhir. Selanjutnya saya serahkan kepada Dewan Juri untuk mengadministrasikan soresannya dan juga memberikan pengumuman terhadap siapa yang lanjut ke babak selanjutnya. Dimohon kepada technical meeting. Seingat saya sudah sampaikan bahwa di mosi impromptu kita tidak terlalu menggubris data ya, apalagi kalau datanya itu yang sifatnya data kuantitatif yang bisa diperoleh ketika itu melakukan survei gitu. Jadi memang benar-benar hanya sebatas pada bagaimana cara berpikir dan bagaimana kalian mengkonstruksikan pemikiran itu gitu. Itu mungkin sedikit menjawab ya jika ada nanti pertentangan mengenai data itu. Untuk kemenangan kemudian kemenangan untuk tim yang melanjutkan perdebatan sampai ke babak selanjutnya itu adalah tim dari oposisi.